Pada malam hari ini saya udah berdoa Tuhan buat kesembuhan Bapak Tuhan. Apapun yang sudah Bapak lakukan di luar sana, Tuhan tolong ampuni. Dan Tuhan tolong berikan kesembuhan buat Bapak di dalam nama Tuhan Yesus saya. Udah ketemu belum? Udah. Ya, silakan dibaca. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Artinya kalau memang papanya dianggap mereka menganiaya, kenapa nggak dikasih? Kenapa melanggar ini ya? Menurut adik gimana? Ya, ketahuilah itu orang lain. Saya kan kayak, ya mungkin emang gak semuanya kayak gitu. Kayak ada yang emang ngehujat, ada juga yang tetap baik ngedoain. Ya gak semuanya ngehujat. Cuman kayak buat yang ngehujat-hujat mah kayak aneh aja gitu. Kita boleh berbeda keyakinan, kita boleh berbeda akidah, tapi namanya keluarga harus saling menguatkan satu sama lain. Terlepas itu akidahnya berbeda, karena itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapapun kerasnya ayah Anda misalkan membimbing Dek Zelda untuk ke dalam Islam, tapi itu misal tidak ada hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan bisa. Kalau Yesus itu ada mukjizatnya, bisa menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh bisa jalan, orang buta bisa melihat, Lazarus mati bisa dibangkitkan, kan gitu ya. Yesus di zamannya itu mukjizat sebagai kenabian Yesua Masiah itu. Kira-kira begitulah doa-doa para nabi sebelumnya, selalu berikhtiar, berupaya dengan bimbingan yang mengutus dia. Adik Jel, terakhir sebelum kita sudahi, terima kasih telah bergabung bersama kami Yayasan Jujaidin Cakrawala Cemerlang. Apapun yang terjadi sama papanya, itu adalah kami akan siap 24 jam bersama Papa Anda. Kami tidak akan pernah jauh, tapi jauh di mata, dekat di hati, bersama Papa Anda tercinta. Ada yang ingin disampaikan sama forum kali ini sebelum ditutup? Silakan. Ya, makasih buat semuanya ya, apalagi udah diundang kayak gini. Terima kasih juga buat support-supportnya, makasih buat doanya. Ya, semoga diberikan kesehatan terus, kerjaannya dilancarin. Ya, kalau Dek Zelda itu berkenan, silakan berdoa menurut kepercayaannya. Kami akan menyimak dan juga turut mendukung. Silakan Mbak Zelda. Didoakan ayahnya sesuai dengan kepercayaannya aja. Kami berikan kesempatan di sini. Silakan. Yesus, pada malam hari ini saya udah berdoa Tuhan buat kesembuhan Bapak Tuhan. Apapun yang sudah Bapak lakukan di luar sana, Tuhan tolong ampuni. Dan Tuhan tolong berikan kesembuhan buat Bapak di dalam nama Tuhan Yesus saya. Oke. Amin dong. udah jangan dipaksa Pak Jum. Anak ini masih canggung di depan apa ya, kamera gitu Pak. Teman-teman, telah cuplikan video dari para polemikus muslim yang mencoba menggiring Zelda, anaknya Agustan, untuk berpikir negatif terhadap Kristuber Kristen. Para polemikus tersebut mereka menggunakan jurus-jurus yang sangat menyedihkan sebenarnya. Mereka memakai ayat-ayat Alkitab, lalu kemudian mereka menafsirkan sendiri dan menyimpulkan seenak jidat mereka. Teman-teman, mari kita akan bongkar secara tipis-tipis ya. Teman-teman, di sini para polemikus muslim tersebut tadi, mereka menyuruh Zelda untuk membacakan Injil Matius pasal 5 ayat 44. Di sana dikatakan, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu." Lalu teman-teman polemikus tersebut mendadak menyimpulkan bahwa kalau memang Agustan dianggap menganiaya, harusnya dong orang-orang Kristen praktekkan ayat ini. Mereka mengasihi Agustan. Lalu mereka menyimpulkan, mengapa orang Kristen melanggar kitab sucinya sendiri atau hukum kasih. Teman-teman, perlu dipahami bahwa perbuatan Agustan bukanlah sebuah aniaya,
bagi orang Kristen. Bukan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Ustadz Agustan adalah merupakan kejahatan moral yang melecehkan, menista, merendahkan kitab suci agama lain, yaitu kitab suci orang Kristen. Itu yang dilakukan oleh Agustan. Tidak ada kaitannya dengan aniaya. Pernyataan polemikus ini adalah merupakan pernyataan yang salah terhadap kekristenan. Kita tidak pernah dianiaya oleh Agustan. Tidak. Kita tidak juga menganggap bahwa perbuatan Agustan adalah sebuah aniaya bagi orang Kristen. Tidak. Jadi kalau orang Kristen tidak menganggap sebuah aniaya apa yang dilakukan oleh Ustadz Agustan, pertanyaan saya, pelanggaran apa yang dilanggar oleh orang Kristen di sini? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Karena apa yang dilakukan oleh Agustan, orang Kristen tidak menganggap itu adalah sebuah aniaya. Tidak. Jadi pernyataan polemikus ini adalah merupakan pernyataan yang salah, tidak benar. Nah, teman-teman perlu dipahami bahwa konsep kekristenan terkait dengan kasih itu, di dalam kekristenan itu kasih diwujudkan dengan teguran. Misalnya Amsal 27 ayat 5, di sana dikatakan lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Sekali lagi, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Jadi melalui teguran yang dilontarkan oleh Kristen kepada Agustan, justru orang Kristen sedang mengasihi. Jadi bukan melanggar kasih. Ketika Agustan ditegur dan dinasihati bahwa perbuatan yang dia lakukan itu adalah perbuatan yang jahat, yang tidak baik, yang merusak moral, justru teguran itu adalah merupakan bagian daripada kasih. Jadi melalui teguran yang disampaikan oleh para Kristen kepada Agustan, justru itu adalah sebuah kasih. Supaya Agustan itu menjadi orang baik. Supaya Agustan itu menjadi orang yang benar. Pertanyaan saya kepada polemikus muslim tadi yang menyuruh Zelda untuk membacakan kitab suci, apakah perbuatan Agustan yang dia lakukan dengan mengkentutin Alkitab adalah sebuah tindakan yang baik, yang terpuji? Tentu tidak. Apa yang dilakukan oleh Agustan adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji secara moral, rusak. Itulah sebabnya orang Kristen atau Kristen menyampaikan wejangan-wejangan dan teguran, mengingatkan Agustan bahwa apa yang dia lakukan adalah perbuatan yang tidak terpuji. Jadi orang Kristen di sini bukan sedang melanggar kasih ketika mereka menegur, mengingatkan Agustan atas perbuatan yang dia lakukan. Bukan. Sekali lagi, ketika Kristen mengingatkan dan menegur Agustan, justru orang Kristen menerapkan kasih. Itu sebabnya di Yehezekiel pasal 3 ayat 18-19, di sana dikatakan, kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata-kata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati di dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Teman-teman, di sini kita tahu bahwa orang yang berbuat dosa, orang yang berbuat kejahatan, lalu kita tidak mengingatkan orang jahat itu, kemudian ia mati di dalam keberdosaannya, Tuhan menuntut pertanggungan jawab terhadap saya dan saudara. Karena apa? Karena kita tahu apa yang dia lakukan adalah sebuah kejahatan dan dosa, lalu kita tidak mengingatkan dia atas dosa yang dia lakukan, kemudian ia mati di dalam keberdosaannya. Tuhan menuntut pertanggungan jawab terhadap saya dan saudara. Itulah sebabnya orang Kristen itu menegur, mengingatkan, dan memberikan komentar kepada Agustan. Apa yang dia lakukan adalah merupakan kejahatan moral. Ayat 19,
Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jadi di sini para Kristen sedang mengingatkan, menegur, dan memberikan komentar terhadap Agusta. Justru di sana diwujudkan kasih, supaya ketika Agusta tidak mati di dalam keberdosaannya. Jangan disalahpahami bahwa ketika orang Kristen memberikan teguran, memberikan komentar dan mengingatkan Agusta, jangan dianggap bahwa itu sebuah aniaya dari Kristen. Tidak. Jadi polemikus itu tadi ia berkesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh Kristen dengan mengingatkan dan menegur Agusta, polemikus tersebut menganggap bahwa itu sesuatu aniaya terhadap Agusta. Ini logika terbalik ya. Bukankah Agusta yang sedang menista Alkitab? Ya justru karena Agusta yang menista Alkitab kekristenan, wajib ia ditegur dan diingatkan itu tidak benar. Maka tugas para Kristen di sini adalah mengingatkan dan menegur apa yang dilakukan oleh Agusta. Justru itulah sebuah wujud daripada kasih Allah. Ya, demikianlah video kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.